Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah kita baca salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal huda wal furqan Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'd Tuan DKM Masjid Jami Baitur Rahman Saudara Saifuddin Hafizahullah Bapak Ki Dr. Kamaluddin MA Bapak Ki Babas Basyari MPD juga para asatiz al-kiram para ibu-ibu dan para santri yang alhamdulillah bisa hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan bacaan Fatihah ini barokahnya kita ilmu yang kita kaji penuh dengan keberkahan dari Allah. Jika yang kurang sehat baik yang ada di sini di rumah sakit mudah-mudahan kita doakan pada sembuh semua Allah sembuhkan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang meninggal dunia umat Islam mudah-mudahan ahlul khair, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesedihan Allah angkat kesedihan, sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses dalam belajar ini. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk musholanya, madrasahnya, sekolahnya, majlis ta'limnya, termasuk pondok pesantrennya, khususnya Darus Shalihin, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berwakaf, berjariah, berinfak mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah, dan segala musibah-musibah
yang menimpa negara kita khususnya mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk menghindarkan dari segala musibah-musibah, penyakit-penyakit, kita berdoa dulu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Doa dan zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhir doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para santri yang saya muliakan, yang saya banggakan, mari kita kaji sekarang surah At-Taubah, si surah At-Taubah dari ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilu. Kita baca dulu ayat-ayatnya bil barakah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qatilu, perangilah, alladzina yawlunakum, orang-orang yang dekat dengan kalian, minal kuffari, dari orang-orang kafir. Ail aqrabu fal aqrabu, yaitu orang yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat, minhum, dari mereka. Wal yajidu, dan hendaklah mereka mendapatkan, fikum, pada kalian, ghilzatan, yakni bersifat keras, syiddatan artinya keras. Artinya aglizu, bersifat keraslah kalian, alaihim, atas mereka. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Bil auni, dengan membantu, wan nasri, dan menolong. Bil auni, dengan bantuan, wan nasri, dan pertolongan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam harus punya sikap yang tegas terhadap kaum-kaum kafir. Ini mirip dengan ayat yang ada dalam surah Al-Fatah ayat 29 atau ayat terakhir, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi kalau terhadap orang-orang kafir harus tegas, tidak boleh lembek, tapi kepada umat Islam yang sama-sama seakidah dengan kita, ruhama, harus penuh dengan rasa sayang, kasih sayang. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa, bantuan dan pertolongannya insyaallah orang-orang yang bertakwa akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan sebuah surat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, faminhum, maka di antara mereka ayil munafikina, yakni orang-orang munafik, may yaqulu, ada yang berkata, li ashabihi, kepada teman-temannya, istihzaan, dengan memperolok-olok, ayyukum zadathu hadhihi imana, ay tasdiqan, mana di antara kalian yang bertambah kepadanya keimanan ini, ayat tasdikon, yakni membenarkannya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadatsum imana, maka bertambah kepada mereka keimanannya, litasdiqihim biha, karena mereka membenarkan dengan ayat-ayat Allah. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira, yafrahuna, mereka bergembira biha, dengannya. Hadirin hadirat yang terhormat, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum munafikin ketika diturunkan ayat Al-Quran, ada surah dalam Al-Quran ini, banyak yang memperolok-olok, meledek, melecehkannya. Namun bagi orang yang beriman, jelas mereka merasa gembira, bahkan imannya tambah kuat. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, dha'fu i'tiqadin, yakni lemah akidah, fazadatsum rijsan ila rijsihim, maka bertambah kepada mereka kekufuran kepada kekufuran mereka, ay kufran ila kufrihim, kekufuran kepada kekufuran mereka, li kufrihim biha, karena mereka kufur dengan ayat-ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Ini bagi orang yang lemah ya hatinya, punya penyakit, akidahnya lemah, ketika surah atau ayat Quran diturunkan, justru mereka tambah-tambah kufur, bahkan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Awala yarawna, tidakkah mereka melihat, memperhatikan? Bil ya'i, boleh dengan ya. Ayat artinya al munafikun. Kalau pakai ya, domirhum, berarti awala yarawna itu apakah mereka, yakni orang-orang munafik, tidak melihat, tidak memperhatikan. Tapi watai dan boleh dengan tak, awala tarawna, apakah kalian tidak melihat? Kalau pakai ta, ayyuhal mu'minun, berarti hitobnya yang diserunya adalah orang yang beriman. Apakah kalian wahai orang-orang beriman tidak melihat? Kalau domirnya menggunakan domir antum. Annahum, bahwasanya mereka orang-orang munafikin, yuftanuna, ya, orang-orang kafir ini yuftanuna, diuji, yubtaluna, yakni diuji, fi kulli amin marratan au marratain, dalam setiap tahunnya, marratan satu kali, au marratain atau dua kali ujian.
Diuji dengan apa? Bil qahti wal amrodi. Bil qahti dengan peceklik, yakni panennya tidak berhasil dengan baik, wal amrodi dan berbagai penyakit. Summa la yatubun, kemudian mereka tidak bertobat min nifaqihim, dari kemunafikan mereka. Wala hum yadzakarun, dan tidaklah mereka mengambil pelajaran. Yatma'izuna artinya mengambil pelajaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir munafikin ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ibtila, yubtalun ini, memberikan ujian. Bahkan dalam 1 tahun itu sampai terjadi sekali, kadang-kadang 2 kali ujian itu. Dengan kemarau yang panjang, qahtin, kemudian juga amrod, bermacam-macam penyakit. Cuman anehnya, walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian rupa, tapi mereka tidak bertobat, tidak menyadari atas kesalahan-kesalahan mereka, bahkan tidak diambil mauizah, tidak diambil pelajaran, tidak diambil nasihat dengan adanya musibah-musibah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah-musibah yang nimpa negara kita pun tentunya ini adalah mauizah, nasihat atau pelajaran, ibrah bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mungkin karena banyak yang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga supaya sadar, diingatkan, sehingga diberi musibah semacam. Ayat yang ada hubungan dengan bahwa musibah itu sebuah peringatan bagi umat Islam ini, bagi umat manusia juga, ada dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Surah apa tadi? Ar-Rum ayat 41. Artinya zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat daripada tangan-tangan jahil manusia. Artinya ulah-ulah manusia yang jahat-jahat itulah akhirnya kerusakan menjadi tampak di daratan dan di lautan. Untuk apa Allah menampakkan dengan musibah-musibah terjadi? Liyuziqahum ba'dallazi amilu, untuk merasakan azab kepada mereka sebagian yang mereka amalkan atau lakukan itu. La'allahum yarji'un, tujuannya supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik. Jangan terus menerus maksiat kepada Allah. Jadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah-musibah yang menimpa negara kita pun harusnya diambil pelajaran untuk selalu bertobat dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Jumat yang akan datang kita akan kaji surah At-Taubah. Insyaallah hanya tinggal 3 ayat lagi, insyaallah akhir daripada surah At-Taubah kita akan hatamkan di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan pada sehat semua dan istiqomah dalam ngajinya. Mudah-mudahan inilah
ayat-ayat Al-Quran ini akan yang menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Karena ada hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah kalian Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kita baca, kita kaji ketika di dunia ini nanti pada hari kiamat kelak akan memberikan syafaat, penolong kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang terhormat, sebelum diakhiri dengan doa, seperti biasa kita akan buka forum tanya jawab keagamaan yang mungkin di antara Bapak atau Ibu, saudara-saudari sekalian ada hal-hal yang penting tentang masalah keagamaan kita di tengah-tengah masyarakat ini, atau dari kajian tadi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Bapak Haji Ganif dari Sawangan Permai, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dia mengadan itu adan Jumat ya. Iya. Dia baca sampai lama. Itu saya peringatkan karena saya dapat rujukan dari Pak. Iya. Dia jawab begini. Isem dalil. Iya. Bila bukan Isem harus berdalil, kalau ada dalilnya gimana saya katakan. Dia marah-marah lagi. Sikap kita ini bagaimana menghadapi orang yang begini? Sikap kita ini sebagai seorang muslim, mengandalkan apa kita tinggalkan. Baik. Jadi sikap kita menghadapi orang yang ngeyel, kayak ngeyel gitu. Kok Islam dalil begitu. Ya, karena dalal-dalil ya. Sama saya kemarin mengatakan bahwasanya di dalam masuk Islam itu menyebabkan siapa saya nggak akan mengaku dengan macam-macam saja. Oh, iya. Baik ya Allah. Baik, Bapak Ustaz Haji Masduro, ada yang ditanyakan? Ya, silahkan satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan hasil YouTube Pak Kiai. Ya. Di situ jelaskan ada khotib yang khotbah kedua tidak ada rukun, tiga rukun ditinggalkan kan itu. Ya. Pertanyaannya, untuk mengingatkan khotib seperti itu, bagaimana caranya itu? Jadi ada khotib yang kurang rukun. Iya. Langsung udah berdiri atau gimana caranya? Cara mengingatkannya. Kalau terlanjur terlewat, kadang-kadang sudah terlewat, yang jamaah juga lupa mungkin sehingga nggak diingatkan. Nah, bagaimana itu? Terlewat ya. Jadi kemudian solusinya sudah gitu Pak. Ya baik, ada dua pertanyaan dari dua penanya. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Haji Ustaz Armani nggak ada pertanyaan? Ada? Apa yang mau ditanyakan Pak? Enggak dulu. Jadi ada dua pertanyaan ya.
Yang pertama dari Bapak Haji Ganip Aswoko dari Sawangan Premi ini beliau ketika berhadapan dengan seseorang yang mungkin melakukan amaliyah yang kurang pas, ditanya oleh beliau tentang dalil. Ternyata yang ditanya tadi mana dalil, mana dasarnya, ini malah terkesan marah, bahkan apa perlunya dalil. Ini jawabannya seperti itu, sehingga beliau istilahnya ingin jawaban, artinya menghadapi seperti orang ini ya harus bagaimana sikap kita, ya kan? Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya memang kalau dalam masalah ya agama ini harus ketika kita melakukan amaliyah ya tertentu harus ada dalilnya, harus ada dasar. Ya, Imam Syafi'i sendiri seorang mujtahid mutlak, mujtahid bahkan disebutnya mujtahid al-a'zam yang terbesar, di mana diikuti fatwa-fatwanya oleh mayoritas ulama dan masyarakat di Indonesia ini. Alhamdulillah saya ziarah juga ke makamnya tahun 2015. Ternyata memang seorang ulama yang sangat mulia dan masyhur tingkat dunia. Itu di dalam kitabnya yang diberi nama Ar-Risalah, sebuah kitab usul fikih yang sangat populer di seluruh dunia. Ya. Di dalam kitabnya Ar-Risalah, dan alhamdulillah saya miliki kitabnya dan diberi komentar oleh Syekh Ahmad Syakir dari Mesir juga. Di mana kitab Ar-Risalah ini menurut penilaian Syekh Hudari Bek dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih merupakan kitab usul fikih yang pertama kali ada di dunia. Ya, bukan ada di Mesir, tapi yang pertama kali ada di dunia itu adalah kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum ada kitab yang namanya Usul Fikih karya Abdullah bin Khalaf, Usul Fikih karya Hudari Bek, Ilmu Usul Fikih karya Profesor Abu Zahrah yang saya miliki semua. Juga ada kitab Usul Fikih yang diberi nama Al-Luma' karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, kitab Ghayatul Wusul karya Abu Zakaria Al-Ansori, dan kitab Usul Fikih Al-Mustasfa karya Imam Ghazali, atau kitab Usul Fikih Jam'ul Jawami karya Tajuddin As-Subki. Itu semuanya adanya belakangan, tapi yang pertama adalah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri lahir 150 Hijriah di Gaza, Palestina, sementara wafatnya di Mesir tahun 204 Hijriah. Ya, bayangkan wafatnya Imam Syafi'i 204 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Jadi berarti kitab ini sudah luar biasa tua, lebih 1000 tahun yang lalu. Nah, di dalam kitab namanya Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lihat halaman 21. Di situ dikatakan bahwa la yahillu li ahadin ayyakula wala haruma illa min jihati dalil alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Artinya la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang, ya, tidak halal dalam kurung haram hukumnya, ayyakula halal wala haruma illa min jihati dalil, dia berkata ini halal ini haram kecuali harus dari arah dalil, harus berdalil, minal kitab, baik dari itu dari Al-Quran, was sunnah dari hadis, wal ijma, kesepakatan ulama, wal qiyas, juga dari qiyas analogi yang muktamar dan muktamad. Begitu. Jadi Imam Syafi'i sendiri seorang ulama yang kita ikuti fatwa-fatwanya itu mengatakan demikian, bahwa dalam masalah keagamaan
Tidak boleh kita rekayasa sendiri seenaknya, akan tetapi harus berdasarkan dalil, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma maupun dari qiyas. Nah kemudian ketika saya dulu kuliah ya, di S2 saya di IIKI, S1 di PT IKI Fakultas Syariah, S2 saya di IIKI konsentrasi ulumul Quran, ulumul hadis, S3 saya di UIN Syarifiyatullah Jakarta jurusan konsentrasi tafsir hadis. Nah ketika kuliah di S2 itu ada istilahnya materi yang menyatakan membahas yang dikemukakan adalah fa in kunta mudda'iyan faddalil wa in kunta naqilan fasihah. Artinya fa in kunta mudda'iyan, dan jika Anda mudda'iyan ini mengklaim bahwa ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, faddalil, maka kemukakanlah dalilnya. Dasarnya apa ketika Anda mengatakan ini boleh, atau sebaliknya ketika Anda mengatakan tidak boleh. Itu faddalil, harus dikemukakan dalil. Wa in kunta naqilan fasihah. Kalau Anda menukil itu mengutip ya dari karya ilmiah si A, si B, fasihah, maka harus sahih, maka harus tepat. Jangan sampai menukil dari kitab tertentu tapi keliru. Ini kan menjadi enggak baik ya. Umat menjadi sesat. Oleh karena itu, kalau kita mengklaim bahwa ini boleh tidak, dalilnya kemukakan. Kalau misalnya menukil, mengutip, harus tepat, jangan sampai keliru. Ditambah lagi kaitan dengan pentingnya dalil, mungkin di YouTube juga saya berkali-kali kemukakan, ada sedikit berkelakar, al-amru bid dalil sabit wal amru bila dalilin sulit ya. Jadi al-amru bid dalil, sesuatu masalah kalau didasari dengan dalilnya sabit, itu akan kuat, mantap, kokoh ya, sabit itu tetap. Tapi kalau suatu masalah ketika ditanya mana dalilnya nggak tahu, bahkan tapi malah marah-marah ya ini sulit ya, sulit diterima. Kalau misalnya ditanya dalilnya nggak tahu tuh, malah marah-marah. Sulit sendiri sebenarnya bahasa Arabnya su'ubah ya, bahasa Inggrisnya difficult, tapi karena ada tadi sabit ujungnya jadi sulit ya. Jadi intinya bahwa dalam masalah keagamaan ini tidak boleh sembarangan main halal haram boleh tidak, tapi bagaimana dasarnya, bagaimana dalilnya. Nah jadi ketika Pak Haji Ganip Aswoko menemui orang yang ketika diminta dasarnya, dalilnya malah marah-marah, ya tinggalkan aja, nggak usah dilayani marah lah ya. Karena menurut saya orang seperti itu termasuk minal juhala, termasuk orang yang stupid, orang yang bodoh ya. Tidak berilmu. Cuma kalau orang berilmu pasti dikemukakan dasar. Kalau misalnya tidak dari Al-Quran, dari hadis, kalau tidak hadis dari ijma, qiyas, minimal dari kitab lah ya, kitab karya ulama siapa yang bisa kita pegangi. Itu penjelasannya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai masalah khotib. Ketika kita melihat atau memperhatikan khotib ini ada kekurangan dalam rukun khutbah. Seharusnya dia baca doa misalnya, ini malah tidak dibaca ya doanya. Harusnya
baca ayat Quran ketika khutbah itu merupakan rukun, ini malah tidak dibaca. Cara mengingatkannya bagaimana? Ya, cara mengingatkannya harusnya tampil ketika dia mau menyelesaikan khutbahnya ini kok nggak dibaca, ini ada rukun yang tertinggal. Nah, maka kalau misalnya Pak Haji Ustaz Haji Masturo ada di shopnya di depan sana ya, atau dekat dengan shop pertama tadi, harusnya berdiri kemudian datang kepada si khotib yang sedang masih di mimbar tadi dengan sopan, dengan santun berkata, Pak Khotib, maaf bahwa tadi ada rukun yang tertinggal, misalnya bacaan Qur'annya belum atau doanya tertinggal tadi, mohon supaya diulangi ya yang tertinggalnya aja, nggak usah dari khutbah awal, misalnya kurangnya doa di akhir, tolong diulangi supaya dibaca lagi doanya biar khutbahnya sah dan kami ibadahnya sah. Nah, khotib yang ngerti karena mungkin lupa ya, saya kira dia akan berterima kasih untuk membacakan ya doa yang tertinggal itu. Begitu. Kalau misalnya terlanjur nih ya, bagaimana tadi tidak ya sampai turun misalnya. Ya sampai turun juga diingatkan supaya naik lagi ke mimbar tadi supaya yang kurangnya dilengkapi. Jangan sampai ada rukun yang tertinggal terus. Ya, jadi caranya harus berani seperti itu. So, kalau misalnya dibiarkan begitu aja, ini menjadi enggak sah di dalam ibadah Jumatnya, karena khotibnya cacat. Ya. Demikian, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kepada ketua-ketua DKM juga saya sebagai pribadi muslim dan sekaligus sebagai masih diberi amanah sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya, dan hari ini juga jam 7.30 saya akan dijemput untuk melantik, ikut melantik kaitan dengan para ya MUI ya kelurahan-kelurahan kecamatan Bojongsari ya, karena kalau MUI kecamatan Bojongsarinya sudah dilantik. Kemudian jam 1.30 juga ya, melantik para ulama-ulama ya kelurahan, semua kelurahan sekecamatan Cipayung. Jadi 2 kali melantik dalam 1 hari ini. Nah, jadi kaitan dengan sebagai ketua Majelis Ulama menghimbau kepada ketua-ketua DKM, apakah DKM Masjid Baitur Rahman maupun DKM masjid yang lain, hendaknya ketika merekrut ya seorang khotib lagi sekaligus imam, hendaknya orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul dia paham masalah keagamaan, khususnya khutbah dan tata cara ibadah dengan baik, sehingga ketika tampil menjadi khotib di tengah-tengah masyarakat tadi tidak ada yang keliru, tidak ada rukun-rukun yang tertinggal, sehingga ibadah masyarakat tadi dalam keadaan tenang, tidak ada was-was, tidak ada syak, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yang kita harapkan, himbauan dari Ketua Umum Majelis Ulama kepada seluruh DKM-DKM yang ada di Kota Depok itu. Dengan Ketua DMI-nya juga Pak Dr. I. Nasri Muhammad ini salah satu ketua di MUI ya. Saya ketua umum, ada 9 ketua. Nah, Pak Dr. I. Nasri ini ketua DMI Kota Depok, salah satu ketua di MUI,
di MUI sendiri beliau sebagai membidangi ekonomi syariah. Ada ekonomi syariah, beliau ketuanya. Nah, jadi menghimbau kepada DMI seluruh DKM supaya tertib dan merekrut khotib-khotib tadi yang betul-betul terpilih, jangan sembarangan, sehingga ibadahnya menjadi sah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Jumat yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir berikutnya. Kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.